Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlia Nurul Azizah dari kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa dalam mata kuliah praktikum simulasi proses dengan judul modul Basic Process Control Unit 2, Temperatur Kontrol. Di sini ada prosedur percobaan. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi PCT40. Aplikasi ini tuh membantu kita untuk memperoleh data yang kita inginkan. Kemudian di aplikasi ini tuh kita dapat men-setting seperti bukaan hotpump yang kita mau berapa, kemudian nilai PSV-nya tuh berapa. Jadi di sini tuh setelah kita men-setting, kita dapat diklik go dan kita dapat memperoleh datanya. Dan setelah memperoleh data, kita dapat mengklik stop. Oh ya, di aplikasi ini tuh kita milihnya yang section 5 ya. Kemudian di sini berikutnya itu hot pump 50%. Ya, ini dipilih yang section 5 seperti di prosedur percobaan tadi. Kemudian di sini kita penentuan variabel pengendali. Di sini PV-nya itu ialah temperatur air di dalam small process vessel. Kemudian set point-nya yaitu nilai temperatur air di dalam small process vessel. MV atau manipulated variable yaitu kondisi heaternya itu on atau off. Dia menyesuaikan. Kemudian disturbance-nya yaitu laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Kemudian di sini sampel intervalnya itu yaitu 10 detik. Jadi setiap 10 detik di aplikasinya tuh akan terrecord gitu. Kemudian bukaan hot pump-nya 50%, set point-nya 35 derajat Celcius, PSV ke-1 0%, PSV ke-2 50%, PSV ke-3 100%, dan PSV ke-4-nya 0%. Nah, setelah itu kita mendapat data pengamatan. Di sini elapsed time. Jadi setiap 10 detik yang sudah diatur tadi, dia akan terrecord datanya. Kemudian ada temperatur T1, T2, dan T3, ada flow rate atau F1, kemudian posisi PSV-nya, hot pump setting-nya 50%, kemudian ada heater state, ada set point-nya yang sudah kita atur tadi, yaitu 35 derajat Celcius, dan ada controller output. Kemudian di sheet berikutnya ada hot pump 100%. Di sini PV-nya yaitu temperatur air di dalam small process vessel. Kemudian set point-nya sama, nilai temperatur air di dalam small process vessel yang diinginkan. MV-nya ialah kondisi heaternya bisa on bisa off. Disturbance-nya laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Sampel intervalnya sama 10 detik. Yang berbeda di sini ialah bukan hot pump-nya. Kalau tadi kan 50%, kalau di sini yaitu 100%. Kemudian set point-nya sama 35 derajat Celcius. PSV ke-1 0%, PSV ke-2 50%, PSV ke-3 100%, dan PSV ke-4-nya 0%, sama ya. Jadi di sini juga sama yang didapat data pengamatannya, ada waktu setiap 10 detik, kemudian temperaturnya T1, T2, dan T3, ada flow rate, kemudian PSV-nya itu ini kan kita udah atur 0, 50, 100. Jadi di sini ada yang 0, 50, ada yang 100 gitu, sesuai yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian hot pump settingnya udah diatur tadi 100%, ada heater state, set point-nya juga sama 35 derajat Celcius, dan di sini ada controller output. Kemudian setelah itu kita bahas di sini. Jadi di sini itu diminta bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap proses variabel atau T1. Jadi di sini itu nilai set point-nya itu sulit tercapai di hot pump 50% pada PV atau T1. Dilihat dari mana? Dari data pengamatan bahwa nilai T1-nya itu kurang dari 35 derajat Celcius. Tapi nilai set point-nya tuh mudah tercapai di hot pump 100%. Diketahui dari nilai set point-nya yang tercapai atau yang lebih dari 35 derajat Celcius. Jadi semakin besar bukaan hot pump-nya itu semakin cepat tercapainya nilai set point. Jadi dapat disimpulkan seperti itu.
Kemudian yang kedua ialah suhu air keluar koil atau T2. Jadi pengaruh bukaan hot pump-nya pada keluaran koil atau T2-nya itu yaitu untuk meningkatkan suhu air keluar koil atau T2. Tapi suhu air yang keluar pada bukaan hot pump 50% itu cenderung lebih rendah karena suhu pada PV atau T1-nya itu lebih kecil dari hot pump 100%. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengendalian bagaimana tercapainya set point dan kondisi heaternya bagaimana. Jadi pada bukaan hot pump 50% dan 100% pas nilai T1 atau PV-nya tuh mendekati set point, itu heaternya tuh kondisinya tuh otomatis off. Jadi saat udah menjauhi set point, itu dia heaternya itu kembali on. Jadinya nilainya tuh bisa mendekati set point. Jadi perbedaannya pas hot pumpnya 50% itu heaternya masih dapat menyala beberapa kali. Sedangkan pas hot pumpnya 100% itu heaternya jarang menyala. Soalnya laju alir air panas yang masuk pas hot pump 100% itu jadi lebih banyak, jadi suhunya akan jadi lebih tinggi dan membutuhkan waktu yang lama juga untuk mencapai nilai set point agar dapat menyala kembali. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 diminta bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap yang pertama ialah proses variabel atau T1. Jadi di sini T1 itu saat dipengaruhi oleh bukaan PSV, pas PSV bukaannya 0, maka nilai T1-nya itu cenderung tinggi. Soalnya bukaan hot pump-nya itu lebih besar. Nah, pas PSV-nya terbuka 50%, itu suhunya cepat turun ketika heaternya off. Soalnya laju alir hot pump-nya dan PSV-nya itu ada kemungkinan sama, maka menyebabkan suhunya turunnya lebih cepat. Nah, tapi pas bukaan hot pump-nya 100%, itu suhunya nggak cepat turun karena masuknya air panas lebih banyak dari air biasa dari PSV-nya. Jadi pas PSV terbuka 100%, pada hot pump 50% itu lebih cepat lagi untuk turun karena masuknya air dari PSV lebih banyak daripada air yang dari hot pump-nya. Kemudian yang kedua yaitu suhu air keluar koil atau T2. Jadi suhu T3 itu akan mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak signifikan pada hot pump dengan bukan 50% ketika PSV-nya bernilai 0%. Saat suhu T3-nya naik, maka suhu T2-nya itu juga akan naik karena suhu air yang masuk ke dalam koil atau T3 itu berhubungan langsung dengan suhu air yang keluar dari koil atau T2. Jadi pas bukaan PSV-nya semakin besar, maka rata-rata suhu T3 dan T2-nya itu akan menurun. Kayak sama halnya dengan hot pump yang bukaannya 100%. Jadi semakin besar nilai PSV-nya, itu mengakibatkan suhu T2-nya juga semakin menurun. Kemudian yang terakhir yaitu proses pengendalian pengaruh disturbance, tercapainya set point, dan kondisi heaternya bagaimana. Jadi saat bukaan PSV-nya 0%, itu PV-nya itu cenderung melebihi nilai PV-nya. Karena apa? Karena heaternya itu memberikan panas yang melebihi set point, serta tidak adanya air pendingin yang digunakan untuk mengondisikan hingga menuju set point. Jadi di kondisi ini heaternya itu cenderung jarang menyala soalnya PV-nya itu udah melebihi set point-nya. Nah, pada bukaan PSV 50%, PV-nya itu dapat mencapai set point karena terdapat air pendingin yang digunakan untuk mengkondisikan PV sehingga menuju set point. Saat kondisi ini tuh heaternya cukup sering menyala karena adanya air pendingin yang menyebabkan PV-nya tuh semakin menurun sehingga perlu menyalakan heater untuk mencapai set point. Saat bukaan PSV-nya 100%, itu PV-nya sulit untuk mencapai set point karena besarnya air pendingin yang digunakan mengkondisikan PV.
Nah, di dalam kondisi ini tuh heaternya sering menyala karena besarnya volume air pendingin menyebabkan PV-nya tuh sulit untuk naik. Nah, itu membutuhkan heater untuk mencapai set point-nya. Jadi dapat disimpulkan di sini itu semakin besar bukaan PSV-nya akan menyebabkan PV-nya semakin turun dan menjauh dari nilai SPI-nya. Ya, menjauh dari nilai set point-nya. Jadi membutuhkan heater untuk menaikkan suhu tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.